selalu siap melayani dengan semangat yang menyala, dengan kuasa ilahi. Segenap jiwaku bagikan, segenap ragaku aktifkan, bangun harapan yang sirna, tanggap darurat pemuda, raihlah tangan yang lemah, tebarkanlah senyuman, sehatkan jasmani dan jiwa, setia jaga keselamatan. Segenap jiwaku baktikan, segenap ragaku abdikan, bangun harapan yang sirna, tanggap darurat pemuda, bangun harapan yang sirna, tanggap darurat pemuda. Saya akan membahas herd immunity hari ini. Kita tahu bahwa herd immunity ini sekarang sedang hot-hotnya dibahas di berbagai media berita. Ini saya ada ambil 3 headline news mengenai herd immunity, cara yang diduga bisa menekan penyebaran COVID-19. Kemudian dari Kompas, ada studi dibilang herd immunity untuk melawan COVID-19 dinilai tidak efektif. Kemudian dari Kemkominfo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan herd immunity setelah PSBB itu adalah hoax. Jadi sebenarnya apakah itu herd immunity? Herd immunity adalah ketika kebanyakan orang dari suatu populasi sudah kebal terhadap suatu penyakit menular. Dan hal ini dapat membuat perlindungan secara tidak langsung. Inilah yang disebut herd immunity, juga disebut herd protection bagi orang yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Jadi herd itu adalah sekumpulan, kemudian immunity adalah kekebalan. Jadi herd immunity, kekebalan di kelompok orang. Nah, sebagai contoh, jika 80% dari suatu populasi kebal terhadap suatu virus, setiap 4 dari 5 orang yang dekat kepada penyakit tidak menjadi sakit dan tidak menularkan lebih jauh. Di dalam cara ini, penyebaran dari penyakit menular tersebut tetap di bawah kendali. Tergantung seberapa menular infeksinya, biasanya 70% hingga 90% penduduk dari suatu populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai herd immunity tersebut. Dan saya di sini membuat ilustrasi gambar. Yang warna kuning adalah orang-orang, itu ada 5 orang. Kita mulai dari start, 5 orang ini mereka biasa-biasa saja, kemudian ada infeksi virus tertular ke 1 orang yang berwarna pink, agak putih, itu orang yang sakit, kemudian kita ke bawah, ternyata 4 orang dari 5 orang tadi kebal terhadap penyakit tersebut, dan cuma 1 orang tadi yang sakit. Jadi walaupun dia mau menularkan ke yang lain, tetapi 4 orang yang warna hijau itu adalah mereka sudah kebal. Kemudian orang yang sakit ini, dia sembuh, dan dia memiliki kekebalan tubuh karena antibodi di tubuhnya sudah membentuk kekebalan tadi, dan terciptalah herd immunity, 5 orang di populasi tadi semuanya sudah kebal terhadap penyakit tersebut. Bagaimana kita bisa mencapai herd immunity? Yang pertama, vaksin membantu mencapai herd immunity. Di Indonesia, vaksin yang umum diberikan di berbagai posyandu adalah hepatitis B, polio, BCG, campak, dan pentavalen untuk penyakit difteri, pneumonia, tuberkulosis, hepatitis, kemudian meningitis. Jadi vaksin ini, virus yang melemah ini dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tercipta kekebalan. Nah, terbentuklah herd immunity di masyarakat tersebut. Kemudian ada juga penyakit menular tanpa vaksin. Orang dewasa yang terinfeksi penyakit menular akan membentuk kekebalan
tubuh setelahnya. Jadi setelah dia terinfeksi, dia sembuh, dia memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Jadi orang tersebut yang sudah kebal tadi, dia sudah kebal tetapi tetap saja penyakit menular tersebut akan berputar di suatu populasi saat menyerang balita dengan imunitas yang lemah. Virus yang bermutasi seperti flu, sehingga antibodi dari infeksi sebelumnya hanya memberi perlindungan untuk waktu yang singkat saja, karena tadi bermutasi. Dan untuk flu, menurut data, kurang dari 1 tahun saja. Nah, jika SARS-CoV-2, ini virus yang menyebabkan COVID-19, seperti virus corona lainnya yang menginfeksi manusia sekarang ini, kita hanya bisa dapat berharap bahwa orang tersebut yang sudah kebal itu bisa kebal selama beberapa bulan, tahun, tetapi mungkin tidak untuk seumur hidup. Jadi ini masih pemikiran saja. Apa yang diperlukan untuk mencapai herd immunity dengan COVID-19? Dari penjelasan sebelumnya, ada 2 cara untuk mencapai herd immunity. Tadi yang pertama, sekelompok besar masyarakat yang terinfeksi, kemudian mereka memiliki kekebalan tubuh, atau semua masyarakat mendapatkan vaksin untuk perlindungan. Dan berdasarkan perkiraan di slide awal tadi, diperlukan setidaknya 70% orang dari populasi kebal terhadap penyakit menular untuk mendapatkan perlindungan dari herd immunity tadi. Ini ada beberapa hal yang bisa terjadi untuk mencapai herd immunity. Hal yang terburuk yang dapat terjadi adalah kasus terburuknya sebagai contoh, masyarakat tidak melakukan physical distancing, jadi menjalankan kehidupan seperti normal, seperti biasa. Mereka tidak menerapkan physical distancing untuk memperlambat penyebaran. Jadi penyebaran tetap cepat, tetapi angka kematian akan tinggi. Itu adalah kasus terburuknya jika tidak dilakukan physical distancing seperti yang kita alami sekarang. Dan hal yang terbaik yang dapat terjadi jika kita menjaga tingkat penularan tetap sama atau bahkan menurunkannya sampai vaksin tersedia. Tetap melakukan physical distancing lebih lama dan membutuhkan usaha seluruh masyarakat dalam waktu yang lama. Atau antara terburuk dan terbaik, yaitu di tengahnya, di mana tingkat penularan naik dan turun. Jadi masyarakat melonggarkan social distancing saat angka kasusnya turun, kemudian menerapkan kembali saat angka kasusnya naik. Tetapi upaya ini sangat lama dan butuh usaha yang lebih besar untuk mencegah wabah merebak atau wabah yang besar sampai vaksin dikembangkan. Kemudian, mengapa jika terpapar lalu terinfeksi dengan SARS-CoV-2, kemudian menyembuhkannya bukan ide yang bagus? Dulu, penyakit cacar air sebelum vaksin varicella ditemukan, ada beberapa orang dengan sengaja memaparkan dirinya untuk mendapatkan kekebalan. Jadi dia membiarkan dirinya sakit, kemudian dia sembuh dan dia memiliki kekebalan tubuh. Tapi untuk penyakit yang kurang berbahaya, cara seperti itu masuk akal. Tapi situasinya berbeda dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Karena memiliki resiko yang tinggi, karena penyakit ini berbahaya dan menyebabkan kematian. Dan angka kematian di Indonesia dalam persen 6,2% dari total kasus saat ini. Dan menurut data, angka tersebut 10 kali lebih tinggi dibandingkan penyakit flu. Bahkan lebih tinggi lagi bagi kelompok rentan seperti para lansia. Karena biasanya para lansia memiliki riwayat medis yang lain. Misalnya mereka sudah punya penyakit diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, atau yang ginjalnya sudah rusak, jadi butuh cuci darah dan sebagainya. Jadi imunitas tubuh mereka sangat rendah dan saat terpapar atau terinfeksi dengan penyakit COVID-19, mereka angka kematiannya lebih tinggi. Kemudian, walaupun memaparkan kemudian terinfeksi dan sembuh adalah cara tercepat untuk mencapai herd immunity, kenapa tercepat? Karena tidak perlu tunggu-tunggu vaksin, karena vaksin butuh waktu yang lama untuk
berkembang, teruji, kemudian diproduksi massal. Tetapi dengan angka kematian atau risiko kematian yang tinggi dari penyakit COVID-19 ini, hal ini tidak bagus. Contoh yang sudah terjadi adalah saat pandemi flu 1918. Nah, kemudian apa yang perlu diterapkan untuk beberapa bulan ke depan? Nah, ini ada pertanyaan, apakah sudah ada vaksin untuk mencegah COVID-19? Jawabannya, vaksin sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Berarti cara untuk mencapai herd immunity dengan kita mendapatkan vaksin masih belum bisa saat ini. Jadi selama menunggu vaksin selesai dikembangkan, teruji, dan diproduksi secara massal, masyarakat diharapkan sebagian besar tidak infeksi SARS-CoV-2. Atau diharapkan kasus COVID-19 tidak semakin naik. Dan bagaimana caranya? Masyarakat perlu bersama-sama mencegah penularan penyakit COVID-19 ini sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diumumkan sebelumnya, yaitu menjaga kesehatan. Kalau bagi kita itu menerapkan New Start, kemudian mencuci tangan dengan benar, kita menjaga jarak minimal 2 meter untuk mencegah terkena droplet dari orang yang terinfeksi, kemudian tutup hidung, mulut saat bersin atau batuk, kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian kemanapun keluar rumah, memakai masker. Kemudian tetap di rumah, hindari bepergian khususnya ke area yang sudah dinyatakan red zone atau kasus di situ sudah tinggi. Kemudian menunda liburan dan selalu pantau perkembangan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai herd immunity dengan penyakit COVID-19 ini, kita perlu menjaga supaya diri kita tetap sehat, tidak tertular dengan penyakit COVID-19 sampai vaksin tersedia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Clara atas penjelasannya. Mulai dulu pertanyaannya ya. Ini menyangkut herd immunity. Karena kan sekarang ini ada berita dari pemerintah kita akan membuka secara bertahap, melonggarkan PSBB, begitu ya. Jadi ini berita ini sebenarnya kontroversial. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Terutama apabila dilonggarkan, kemudian orang-orang berkumpul. Nah sekarang aja ada PSBB, orang-orang masih nekat ya berkumpul, apalagi dilonggarkan. Nah kalau misalkan jadi kenyataan bahwa dilonggarkan PSBB kita, lalu orang-orang kan mulai berkumpul, berarti ada kemungkinan ya lonjakan orang yang terpapar itu positif itu akan tinggi. Tadi sudah dijelaskan Kak Clara, orang-orang akan kemungkinan kalau misalkan tinggi jaga jarak lagi, kalau menurun berkumpul lagi. Nah, itu saya rasa di Indonesia itu kurang cocok dengan dengan situasi itu. Nah, bagaimana kira-kira keadaan di kita? Apakah kan tadi kan dikatakan orang dewasa yang gampang terpapar. Nah, kalau dilonggarkan kan berarti anak-anak sekolah bisa masuk. Nah, apakah anak-anak sekolah itu benar-benar memang tidak akan terjangkit seperti itu? Gimana Kak? Kak Clara atau Kak Raymond? Kak Clara dulu, Kak Clara. Clara, ya. Oke. Kalau dari saya di sini ada pertanyaan, saya baca dari Kemenkes itu, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Itu orang-orang yang bepergian, kemudian orang yang dari daerah di mana virus penyebab COVID-19 ini bersirkulasi, gitu. Dan ini tidak melihat misalnya kalau sebelumnya kan kita tahunya kan orang dewasa aja, ternyata yang lebih muda juga bisa terkena, apalagi orang yang lebih rentan. Jadi lebih untuk kasus kayak sekolah mau dibuka lagi, kalau misalnya kasusnya masih naik, sepertinya kurang setuju ya. Tapi
Sampai saat ini yang saya lihat di Kemkominfo itu masih hoax beritanya mengenai itu. Ya, terima kasih Kak. Ada tambahan Kak Raymond? Ya, betul. Herd immunity adalah kita punya andalan kalau seandainya semuanya gagal. Bahwasanya PSBB itu adalah jalan keluar yang terbaik. Ya, dia tidak mematikan ekonomi, tetapi dia membatasi berkembangnya penyakit. Itu PSBB. Berbeda dengan lockdown itu dia tutup semuanya, hanya dalam waktu tertentu, tapi semuanya diredam habis-habisan. Kalau PSBB itu jalan yang paling tengah, begitu ceritanya. Ya. Kan dari berkembangnya imunitas seseorang itu diharapkan kalau sudah tercapai 80% orang yang kebal. Tapi cara berpikirnya begini dulu. Nomor 1, penyakit COVID-19 adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Itu dulu ditanamkan dalam pikiran kita. Itu penyakit yang akan bisa sembuh sendiri. Jadi cerita yang mengatakan itu dia pasti langsung mati terkapar yang kejang-kejang itu tidak benar itu. Karena orang yang mati itu belum tentu dia COVID-19. Ya. Yang kita dapatkan orang sakit berat itu rata-rata dia punya hasil negatif semua kok itu. Jadi marilah kita tidak dibombardir oleh media menyebabkan kita begitu panik dan ketakutan. Iya. Oke, teman. Ketakutan, nggak usah. Ya udah kan sudah. Ini lagi penyakit yang dapat penyakit. Yang kedua, siapa yang bisa meninggal? Yang biasanya meninggal itu karena sudah ada penyakit dasarnya sebelumnya. Contohnya sudah ada penyakit jantung sudah lama. Penyakit paru yang memang sudah berat sudah lama. Pasien yang sudah sampai sakit ginjal sampai sudah cuci darah. Orang dengan penyakit lupus yang tidak sembuh-sembuh. Pasien dengan HIV yang stadium full blown, sudah AIDS. Ya, kalau mereka itu terkena COVID ya pasti meninggal lah. Daya tahannya sudah habis-habisan, sudah tidak punya daya tahan sama sekali, kena serangan COVID ya meninggal. Orang sakit diabetes yang sudah lama, ya itu daya tahannya sudah lemah sekali. Jadi kalau kena COVID ya meninggal. Atau orang yang sudah sangat tua, yang malas berolahraga, tapi malas gizinya tidak baik, makannya tidak baik, olahraganya kurang, sudah umur 90 tahun, 100 tahun, jadi kena COVID-19 ya langsung meninggal. Ya seperti begitulah. Oke. Jadi pemikiran harus ditanamkan bahwasanya itu penyakit yang bisa sembuh sendiri. Itu dulu. Kedua, kalau yang berat itu memang dasarnya sudah ada penyakit berat sebelumnya. Itu yang bisa biasanya masuk rumah sakit, langsung masuk ICU dan berat sekali. Karena sudah ada penyakit dasar sebelumnya. Oke, seperti itu dulu. Ya. Nah, kalau yang seperti saudara dan saya yang biasanya kita jarang makan daging, kurang makan ikan, olahraganya bagus, makanannya sayur mayur terus, sehat, ya kalau kena COVID-19 kena cuma sakit ringan. Habis sakit ringan begitu, Anda terbentuk sendiri imunitas. Itulah yang diceritakan oleh Kak Clara tadi. Oke, saya sudah menjawab. Kira-kira apa yang saya jelaskan ini sudah terjawab atau belum? Kalau belum terjawab, silakan ditanyakan kembali. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya kira cukup jelas ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Milka. Kak Milka, bolehkah langsung disampaikan sendiri pertanyaannya? Kak Milka, boleh langsung atau saya bacakan aja ya, sudah ditulis di chat. Saya melihat angka kematian sudah berkurang. Angka kesembuhan lebih meningkat.
apakah di rumah sakit sendiri sudah ada obatnya, seperti yang diberitakan di media-media berita ya? Nah, apakah memang sudah ada obatnya begitu kira-kira, Kak? Oke, mungkin kalau yang ini ya saya langsung jawab. Penyakitnya memang apa penyakitnya? Obatnya memang dari pertama sudah ada. Sudah ada obatnya, namanya Avigan. Cuma obat Avigan itu tidak masuk ke Indonesia. Kalau dia masuk pun cuma yang bentuknya yang bentuk injeksi. Dan itu sangat mahal. Sekali suntik sekian juta. Sementara tablet Avigan itu tidak masuk ke Indonesia. Itulah masalahnya. Itu obatnya sudah ada, tapi sangat terbatas di wilayah tertentu saja dan tidak bisa masuk ke Indonesia. Saya tidak tahu kenapa. Jangan tanya sama saya. Tapi ada obat second linernya namanya, yaitu chloroquine. Kalau chloroquine itu obat yang lumrah terdapat di Indonesia. Kalau waktu saya kerja di Papua, itu obat itu bisa tinggal di gudang itu beribu-ribu itu. Bisa dipakai kapan saja. Tapi sekarang, coba Anda beli chloroquine, sangat susah, habis orang borong habis. Itulah obatnya. Jadi memang obatnya sudah ada. Cuma sekali lagi saya katakan, jangan kita lupakan, COVID-19 adalah penyakit yang akan sembuh sendiri. Berapa lama sembuhnya? 2 hari sampai 14 hari. Oke? Itulah jawaban saya. Terima kasih. Baik, Kamilka, apakah sudah jelas jawabannya? Saya kira sudah jelas ya. Baik, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Sehubungan dengan herd immunity. Kira-kira apa sih misalnya yang secara umum masyarakat harus lakukan konsumsi atau apa supaya dengan sendirinya herd immunity itu tercipta gitu, Kak Clara? Diaktifkan dulu mic-nya, Kak. Jika saya bahas kembali, supaya herd immunity terhadap COVID-19 ini tercipta, apa yang masyarakat harus lakukan? Tadi saya sudah jelaskan mengenai COVID-19. Memang dia bisa sembuh sendiri penyakitnya, tetapi angka kematian masih tinggi gitu. Jadi lebih baik kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu jaga jarak, begitu kita melakukan New Start, menjaga kesehatan, cuci tangan dengan benar. Pokoknya kita benar-benar menjaga supaya kita ini tidak terinfeksi gitu. Sampai vaksin tersedia. Jadi untuk mencapai herd immunity tadi, untuk kasus COVID-19 adalah kita menunggu sampai vaksin tersedia. Itu sudah. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Clara. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kalau ada pertanyaan, boleh dibuka sendiri mic-nya ya, kalau ada pertanyaan. Atau boleh tulis di kolom chat. 2 pertanyaan lagi, karena waktu kita sudah mau habis. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Kak Gillian, Samson, ada pertanyaan, Kak? Terima kasih. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Raymond Sakul. Mungkin saya tidak tahu, mungkin sudah ada kajian ilmiah ya, sehingga dokter sudah menyatakan bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri 2-14 hari. Tetapi menjadi pertanyaan saya, ada pasien yang sudah sembuh, tetapi dia bisa menularkan lagi. Itu seperti apa tuh, Dok? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Ya. Kuman ini, virus ini suka tinggal di tenggorokan atau di hidung orang.
Lagi naik. Kan kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka infeksinya akan gugur, dia tidak akan terinfeksi. Cuma mungkin kumannya masih ada di situ. Makanya diperiksa oleh dokter, di swab, kumannya masih positif. Seperti demikian. Jadi pemeriksaan adalah real time polymerase chain reaction. Itu yang paling akurat. Walaupun ada pemeriksaan imunologi. Iya, iya. Putus ya. Ya, suara Kak Rema putus-putus karena lagi ya. jalan di dalam gang rumah sakit, jadi mungkin. Oh iya, iya. Bisa di lift. Bisa di lift. Ya, iya makanya. Ya. Terus kan? Ya, jadi, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita swab dia positif, maka itu dia positif tapi tidak punya gejala. Disebut dengan orang tanpa gejala OTG, atau OTG. Ya. Nah, untuk membuktikan dia sakit atau tidak, kita sekarang sudah punya namanya pemeriksaan rapid test. Rapid test itu yang sudah kita kembangkan, bahkan di Jawa Barat ini sudah ada, bisa membedakan antara imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Kalau dia imunoglobulin M-nya positif, berarti dia ada infeksi akut. Berarti kuman yang tadi terdeteksi oleh swab tadi betul sementara menginfeksi dia. Iya. Tapi kalau imunoglobulin G-nya yang positif, orang seperti ini yang disebut orang yang sudah sembuh, konvalesen. Makanya plasmanya bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang sementara sakit berat. Iya. Yang disebut dengan plasma konvalesen. Seperti begitu. Orang seperti begini disebut dengan sudah terbentuk imunitas yang dijelaskan oleh Kak Clara tadi. Oke. Ya dok, satu. Ya, kan boleh. ada 14 hari, tetapi ada kajian lagi dari sains, itu ditambah sampai 30 hari. Itu indikasinya memang apakah memang kumannya tidak hilang dan tetap tinggal. Ya betul. Pada pengalamannya kita bisa pernah dapatkan sampai 6 kali 2 minggu kita periksa dia tetap positif. Sementara orangnya sudah tidak sakit, sudah jalan-jalan, bernapas seperti biasa, demam sama sekali. Itu yang saya jelaskan tadi. Memang kumannya bisa ada, tapi penyakitnya sudah tidak ada. Kumannya ya. Oke. Iya dok, terima kasih. Kami di Kabupaten Sorong sudah 29, 32 dari 0, tiba-tiba jadi 21 dan sekarang sudah 29. Nah itu yang jadi satu indikator kami di Kabupaten Sorong untuk ada si PSBB yang Pak Dokter bilang sebagai jalan tengah yang terbaik dibanding dengan lockdown. Dia tidak mematikan ekonomi, tetapi mencegah penularan yang sangat cepat. Iya. Kemudian tolong diingat lagi bahwasanya kita tidak boleh menggantungkan harapan kita hanya kepada satu cara. Ini kan penyakit pandemi. Jadi yang namanya hygiene, yaitu cuci tangan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Iya. Selama rumah sakit atau di luar rumah, pakai masker. Kemudian physical dan social distancing. Iya. Maksimal berkumpul tuh 5 orang lah, jangan lebih. Itu pun kalau diyakini sudah tidak menular, tidak menyebabkan penyakit, tidak sakit gitu. Iya dok. Terus di atas segala perkara kita mengharapkan Tuhan loh yang menyembuhkan. Amin ya. Ya, seperti begitu. Ya Kak Dok, makasih. Ya.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Kembalikan ke ada Kak Pendeta di situ, Pendeta Douglas. Silakan. Selamat siang Pak Pendeta. Luar biasa. Oke, serahkan kepada Kak Fandi kembali. Baik, terima kasih Kak Raymond dan kakak-kakak semua, Kak Clara. Terima kasih juga kakak-kakak semua sudah hadir di kelas kita, meskipun cuma singkat ya, tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila mana kakak-kakak masih ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Kalau misalkan banyak pertanyaan, minggu depan kita akan buka lebih cepat. Saya tadi sudah buka dari jam 12. Oke, yang pertanyaan yang kakak-kakak punya sekarang, boleh disimpan dulu dan minggu depan kita buka lebih awal ya, jam 12.30 untuk membahas pertanyaannya lebih dahulu. Kak Gillian bisa pimpin kita dalam doa tutup, Kak? Iya, mari semua yang ada di ruangan ini kita berdoa sebelum acara ini selesai. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, di mana di siang ini Engkau telah menyertai kami, seluruh kakak-kakak Master Guide, yes, yang ada di ruangan meeting ini. Kami sudah belajar bagaimana kami mengatasi tubuh kami, dengan imun kami, dengan materi yang begitu baik, yang telah disampaikan oleh kakak Clara, dan juga kakak Dr. Raymond. Terima kasih untuk narasumber, host yang sudah ada di dalam ruangan ini untuk membagi pengetahuan yang luar biasa. Dan biar Tuhan selalu menyertai kita semua di dalam minggu bekerja kami yang baru ini. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih, Kak Gillian. Pak Dokter. Baik, terima kasih kakak-kakak. Jangan lupa ya, Senin depan kita ada pertemuan lagi, ada materi lagi akan kita bahas. Minggu depan pembicaranya adalah Kak Lerson.